Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allah kumari ada ramah di studio. Alhamdulillah. Nonton penggemar setia ya. Anaknya Aa Purwa. Dibutuh kejujuran, bisa sembarangan masalah. Rakyat di pemerintah wajib harus kudu tidak berat cenah. Kang Yudi, damang. Alhamdulillah. Kang Yudi naos Sampurasun tempat bisa acara rumah tiap di Selasa tabu 5 di kata bukan Buprak TPRI Jawa Barat masih tetap sasarangan salah lingkung seni Paswan DHS SMP Pasunan Hiji Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allah kumaha ya da ramah di studio. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepang deuinya orangnya. Alhamdulillah pemirsa ditepangkeun deui ti lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara nu maneh nyaeta Grup Bra. Wilujeun nya. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan,
dah bruprak cenah. Kang Yudi. Mohon. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Yudi naon tema dinten ayeuna? Caah, Ceu. Caah? Caah di mana? Awas caah, banjir. Aya usum ngelodo kumaha caahnya? Aduh. Banjir. Brubrak, brubrak, Hartina transparansi, brubrak, brubrak, cirina demokrasi, brubrak, brubrak. sejalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan bruk bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha da Ramang? Alhamdulillah pangestu sawalarna. Alhamdulillah. Jalan-jalan ka Cibinong. Dinten ayeuna mah diburcak burinong. Ayeuna abin teu burcak burinong, tapi ieun burcak burinong. Nah, si asa teh kompak-kompaknya. Tapi pernahnya orang kompaknya nya sakali dua kali we lah nya. Oh, di bruk-brak mah tetep kompak. Wah, gitu. Jantan bruk-brak kompak gitu teh. Nya abi pada nyapa heula teh pamiarsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa bruk-brak kumaha da Ramang. Mugi wae dina ginanjar kawilujengan Allah Subhanahu wa taala nya. Tangtosna bade ngamutan heula ye nya ka pamirsa bruk-brak pikeun tetep nerapkeun protokol kesehatan secara ketat oge secara maksimal. Tangtosna oge ulah hilap ngarojong program pamarentah nyaeta vaksinasi. Tadi sapertos biasa bruk-brak tos dibuka ku reng-rengan TLS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung. Pingpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Itu nobar ayeuna teh. Nobar, jeung nobar Bapak mah. Aya teh ka dieu tebar. Tah kadang jadi kabar. Ka dieu babarengan. Teu sawi was nyapa diantosnya engke urang silaturahmi ya. Atuh tangtos sapertos biasa oge pamiarsa bruk-brak di mana bae ieu teh tiasa ngiring interaktif dina nomor telepon 540 genep-genep 77. Tah air-air ieu teh cuaca asa rada hardang, rada tiisnya, hujan ngagebretnya, panas ngaberentrang. Aduh. Mugi ka tukang kacapi ge kabanjiran pan masa episode kapungkur. Nu penting mah koordinasi. Ya pokoknya ujung nama nasi we lah pamiarsanya. Mung pamiarsa nu uning koordinasi nu penting mah nasi. Tah ya. Tah pamiarsa di dangat ayeuna urang baris nyandak teh mana nyaeta bencana alam banjir dan longsor masih mengancam. Kudu waspada. Atuh ulah waspada, atuh waspada engke sarieun. Upami kata-kata waspada tengiring evaluasi. Tah ieu teh ngiring evaluasi ya. Nya kan kamarinya cenah meni waspada tema tehnya jadi rada sieun ya. Tah tapi tangtosa urang memang kedah leuwih hati-hati. Nah, dina dangat ayeuna kumargi bencana banjir dan longsor masih mengancam. Sapertos biasa ayeuna hiji 2 3 4. Tuh, 4 narasumber. Dina dangat ayeuna urang baris ulem bae nya. Anu kahiji selaku forecaster BMKG Bandung anu dipihormat Bapak Ian Firdaus Permadi. Assalamualaikum sadayana, sampurasun. Waalaikumsalam Rampes, aturan Pak. Salah jengna ieu aya penyelidik. Penyelidik bumi. Sieun nya. Nah, buat sieun. Oh iya meureunnya anu inisial A sareng U. Nah, iya da kumargi bade selidik teh aja. Nah, ieu salaku penyelidik bumi PVMBG nyaeta anu dipihormat Bapak Yohandi Kristiawan. Wilujeng sumping sumanggali. Rampes, diaturan Pak.
aya dua cenah orang narasumber katilu anjeunna teh selaku sekretaris BPBD Jabar anu dipilih hormat Bapak Insinyur Budi Juanda MM. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Ya aturan Pak. Nah, ini deh ya BPBD biasanya ya sareng aya Basarnasna oge. Tah, ieu teh anjeun salaku analisis pencarian dan pertolongan Basarnas Bapak Joshua Bajar Dahar. Wilujeng sumpi Rampes. Enggak. Tasar bak sadaya nanya, komplit. Orang baris ngomong ge ngeunaan bencana alam banjir dan longsor anu masih mengancamnya caah deng-deng. Nah, seri. Lain deng-deng sapi. Mun aya caah deng-deng cenahnya. Teras oge ieu teh taneuh uruk rarengat. Wah, pokona mah ieu anu kudah urang antisipasi, urang baris ngongkongkeun dina bruk-brak ti danget ayeuna. Abi bade cari keula. Nya ai bencana wakwau mana sih bencana teh kedah kurang teh dicandak hikmahna pasti aya hikmah di balik bencana tersebut. Nah tapi urang baris ningal heula ieu kumaha urang teh kedah mengantisipasi atanapi urang teh kedah aya lengkah-lengkah naon wae kumargi bencana alam banjir dan longsor ieu teh masih mengancam. Nah, pamirsa TVRI Jawa Barat, atarapi oge pamirsa bruk-brak oge tiasa ngiring interaktif di 540 genap-genap 77 Pak Herlan di Antos. Engkenya upami Pak Herlan lho pon, pakai musiknya. Nah, orang musikannya jadi spesial. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Bapak-bapak. Rampes. Kumaha da Ramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah hatur nuhun. Tos lengkap dia dangat ayeuna dina bruk-brak anu ngangkat cijerna teh bencana alam banjir dan longsor masih mengancam. Tah, abi langsung weh heula lah ka BPBD Jabar. Nah, Bapak, ieu teh mengancam cenah. Mengancam teh kumaha, Pak? Pan ancaman mah Idul Adha ancaman PMK geningannya ieu teh cuaca oge atarapi oge Jawa Barat teh ancaman ieu teh bencana alam banjir dan longsor. Kumaha Pak Budi? Hatur nuhun, Kang. Partarosan anu sae bahasana ge ancaman kan gitu. Ancaman teh tiasa terjadi kan gitu. Kaitanna sareng banjir longsor ieu pami BPBD Jawa Barat memang sudah mempunyai kajian sebenarnya. Kalau kita itu istilahnya itu sebaran lah. Sebaran potensi bencana. Di kalarasan ari banjir longsor ari zaman kapungkur mah pan urang teh aya istilahnya usum ngijih usum halodo. Terus Tah ayeuna mah tahun ayeuna mah eta teh hese jantenna prediksina teh ke BMKG geura nerangkeun. Kalarasan kedahna mah ya. Kedahna mah tahun ieu teh di sasi Mei Juni teh tos lebet kana musim halodo kedahna mah tah. Nanging ku bagi aya disebatna teh anomalinya, anomali musim anu tetiasa diprediksi sehingga janten ancaman margi faktanya dina usum kedahna mah usum ngijih ayeuna teh masih usum halodo masih aya istilah nu aya banjir bandang aya longsor deui. Nah janten kita mengistilahkan tah di BPBD teh ayeuna sareng samuana nu berhubungan dengan bencana mah ayeuna teh istilahnya itu aya bencana hidrometeorologis. Janten nah, karena kondisi alam iklim janten pengaruh global teh tos karaos ayeuna mah. Margi pami perhetangan prediksi mah kadang tos usum halodo
masih aya hujan. Janten disebut nage halodo anu basah. Nah, gitu. Aya nu anyar halodo nu baseuh. Usum halodo Tapi anu ai basah. kantong mah asa halodona teh halodo we nya. Halodo garing gitu tah. Baseuh ai kantong mah, tapi bebede mah aya halodo basuh. Halodo baseuh gitu, halodo baseuh. Iya. Nah, aku margi ieu teh dina halodo ge halodo baseuh. Sedangkan berdasarkan hasil kajian resiko kita punya sebaran, ada potensi-potensi yang memang berpotensi kalau ada curah hujan itu berpotensi banjir dan longsor. Jadi eta teh sangat tergantung tergantung deui ayeuna mah karena jumlah frekuensi hujan. Margi upami tanahna ke vulkanologi barangkali upami tanahna eta kategori anu potensial atau rentan terhadap pergerakan tanah ku hujan saalit ge saresna mah tiasa janten longsor. Nah, menghadapi ini ancaman jantena. Ancaman anu kudah diwaspadai ku urang sadayana. Margi faktanya di Jawa Barat ini 6 sabaraha sasinya euna teh Januari Februari dugi ka bulan Mei teh tos aya 800 kajantenan bencana hidrometeorologis. Tersebar hampir di sadayana wilayah di Jawa Barat. Nah, salah sawios ayeuna hidrometeorologis anu pangseueurna teh nyaeta ti banjir sareng longsor. Nah, kumargi kitu menjadi ancaman karena ada ketidakpastian ya masa pancaroba itu. Ya jantena kata kuncina teh urang sadayana ayeuna mah kedah waspada. Terutami di wilayah-wilayah anu di mana di dinya aya cai. Kemudian di mana wilayahna teh rentan pergerakan tanahna, janten kewaspadaan kita harus langkung ditingkatkan. Terutama wilayah-wilayah nu memang aya di dinya sumber-sumber cai karena pemicuna hujan yang sedikit pun bisa terjadi. Jangan waspada di sini atau ancaman di sini adalah potensinya akan lebih besar. Walaupun sekarang harus sudah memasuki harusnya mah usum halodo. Tapi ternyata di usum halodo iya dengan pengaruh perubahan iklim global berpengaruh oge ka urang. Janten masih aya lanina tah. Lanina anu lemah teh kan gitu loh. Nanti ti BMKG lah lanina teh. Tapi istilahnya eta meskipun lemah tetap membawa sumber potensi ancaman bagi bencana. Janten walaupun sedikit tapi ini ada potensi. Nah, bibade ka Pak Ian saku forecaster BMKG Bandung. Nah kan saur BBD kedah nama sasi Mei Juni teh tos lebet halodo ya. Tapi kumaha tah pengamatan ti BMKG Bandung? Hatur nuhun Kang. Siap. Janten kami ningali hasil prediksi anu tos dikeluarkan ku BMKG. Curah hujan di bulan Juni, Juli, dugikeun ka Agustus, eta sifat hujanna sadayana di atas normal Kang. Naon eta hartosna di atas normal? Kami di atas normal teh hartosna curah hujanna teh minimum 15% dugi ke 100% di atas curah hujan rata-ratanya. Nah bisa dibayangkan berarti misalnya untuk kota Bandung bulan Juni itu curah hujan rata-ratanya adalah 66 mm. Nah kalau kita misalkan kenaikan itu mencapai 100% maka kita bisa mengharapkan curah hujan itu mungkin ada di 100 hingga 120 mm gitu. Nah kemudian dampaknya apa? Nah mungkin bisa kita lihat di peta potensi banjir ya. Bulan Juni itu untuk wilayah Bandung Raya masih ada potensi banjir yang sifatnya tingkatnya menengah Kang. Jadi ada 4 kecamatan gitu ya menurut perhitungan BMKG yang 4 kecamatan tersebut di wilayah Bandung Raya berpotensi banjir tingkat menengah. Dan masih banyak puluhan kecamatan lainnya yang berpotensi banjir tingkat rendah. Yang menengah itu ada di Rancabali, Cikalong Wetan, Gunung Halu, dan daerah Rongga ya. Jadi Kabupaten Bandung. Sapertos dina aya dina gambarnya Pak nya. Biasa dijelaskeun deui tah Pak kumaha. Jadi kanggo bulan Juni ya 2022 masih ada potensi banjir tingkat menengah untuk wilayah Kabupaten Bandung di wilayah Rancabali.
Pami di Kabupaten Bandung Barat, aya di Cikalong Wetan, Gunung Halus, sareng Rongga. Tas sasana eta potensi banjir rendah. Kanggo bulan Juli nu kedah nama menurun drastis, tapi ya kene gitu, potensi banjir rendah ternyata masih ada di wilayah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi masih ada gitu. Dan ini akan berlanjut hingga bulan Agustus. Padahal harusnya biasanya normalnya itu adalah puncak musim kemarau gitu. Jadi yang biasanya pada kondisi normal pada periode Juni, Juli, Agustus tipe bencana yang kita harus waspadai adalah bencana kekeringan, kekurangan air bersih, dan juga karhutla. Namun mungkin spesial gitu untuk tahun ini ada tambahannya gitu, banjir dan longsor ternyata masih mengancam gitu kan. Janten anu biasana ieu teh Juli teh tos rada puncak-puncak na halodo, tapi udah disebatkeun ku Pak Budi tadi teh halodo basuh teh. Iya, betul. Karena betul. masih ada potensi, dan kalau misalnya tadi kita melihat begitu yang sudah ditampilkan di layar juga ini tentunya peta penyebaran begitu ya Pak ya. Betul. Bandung Raya ini sudah ada tingkatan-tingkatan banjir. Nah, selesai tingkatan banjirnya memang aya tingkatan naon wae Pak. Terus anu pangparana anu kedah urang janten waspada teh tingkatan naon Pak? Jadi ada potensi rendah, potensi menengah, dan potensi tinggi gitu. Memang untuk bulan Juni ini hanya sampai potensi menengah, tapi kalau kita lihat normalnya ya aneh juga gitu, di bulan Juni ini masih ada potensi banjir tingkat menengah gitu. Padahal seharusnya paling jauh mungkin ada di rendah, dan Juli Agustus harusnya sudah hilang gitu potensi banjir. Berganti menjadi potensi kekeringan atau kesulitan air bersih gitu. Nah, karena itu terjadi karena tadi tingkat hujannya, sifat hujannya semua berada di atas normal gitu untuk bulan Juni, Juli, Agustus tahun ini. Siap, hatur nuhun. Tah upami wilayah anu upami tadi orang di ngasasarengan peta anu tos disagikeun ku tim BMKG Bandung. Paling anu janten perhatosan ti BMKG tas oge pasti tantosa oge koordinasi oge sinergitas sareng pihak-pihak anu aya pakaitna. Daerah mana anu janten pisan titik ieu antara kota ieu antara daerah ieu anu janten perhatosan khusus nu paling mana tah Pak Ian? Janten secara umum ya nyarios masalah banjir sareng longsor. Jelas anu kedah difokuskeun daerah anu sifatna berbukit atau lereng gitu. Terus kaduana oge daerah-daerah dataran rendah eta ge mohon rawan banjir oge. Terus anu daerah caket sareng das atau daerah aliran sungai eta nu kedah diwaspadai. Hatur nuhun Pak Ian. Pakaitna sareng dataran kita abi bade ka Pak Yohandi ya, penyelidik Bumi PVMBG. Sarasa upami kontur di Jawa Barat di tahun 2022 ini upami numutkeun penyelidik Bumi PVMG alias bagaimana pendapat dari penyelidik Bumi PVMG, karena kan tentunya di 2022 dan juga mungkin tahun-tahun sebelumnya ini ada perubahan lahan. Mungkin saja ada lahan kritis yang tentunya sudah dirubah menjadi penghijauan dan juga tentunya dinas yang ada terkait ini menjadi lahan produktif. Namun ada yang lahan kritis pun yang tentunya ini dirubah menjadi awalnya ini istilahnya tanaman yang subur, tapi tentunya ini malah jadi bangunan-bangunan begitu. Tapi menurut penyelidik Bumi PVMBG seperti apa? Ten abdi teh nggunakeun bahasa Indonesia. Tesawios. Da iya oge ngarartos tah. Aya translatorna. Da mun nuju rada ngobrol eta teh nyarioskeun. Mangga, Pak. Jadi terima kasih untuk waktunya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, kemudian Pak Ian itu sudah sangat komprehensif sekali, sudah mungkin menjelaskan tentang potensi banjir dan longsor, kemudian juga perubahan iklim. Nah, kalau terkait perubahan lahan berarti ya Pak ya, perubahan lahan, kemudian bagaimana perubahan lahan itu berdampak dengan kaitannya dengan longsor. Jadi salah satu faktor penyebab longsor adalah perubahan lahan itu sendiri. Jadi kalau kita punya faktor alami ya Pak, penyebab longsor, misalkan kelerengan. Jadi kalau kelerengan itu lebih dari 20 derajat, nah itu
potensi longsornya lebih tinggi. Yang kedua, bagaimana kondisi batuan atau tanah, ya kan? Kalau misalkan tanah yang gembur, kemudian di bawahnya ada tanah atau batuan yang istilahnya kedap air, nah kemudian ada ditambah dengan kemiringan yang lebih dari 20 derajat atau terjal, nah itu berpotensi longsor. Ya kan? Nah, ada lagi faktor di luar itu yang non alami, yaitu perubahan lahan. Misalkan dari hutan yang tadinya misalkan lahan yang berupa hutan dirubah menjadi misalkan tanaman, misalkan kentang yang atau tanaman yang akarnya kecil-kecil. Jadi ada perubahan yang darinya hutan menjadi kebun. Itu kan ada perubahan bagaimana pohon yang dulunya menyerap air itu sekarang tidak lagi menyerap air. Air yang harusnya ditampung diserap justru terairkan. Nah, ketika air ini bertemu dengan misalkan tadi tanah yang gembur, kemudian ditambah dengan kemiringan yang terjal, ada air yang mengalir di situ, ada tadi dibilang ada das juga di situ kan, ada ketika ada air bertemu dengan tanah, apa yang terjadi? Ya tadi longsor. Jadi tanah menjadi jenuh, ditambah lereng yang tidak stabil, terjadilah longsor. Jadi ya kalau ada perubahan lahan itu istilahnya sangat masif, itu akan sangat berpengaruh dengan akan meningkatkan potensi longsor itu sendiri. Jadi yang sudah rentan ditambah dengan perubahan lahan akan semakin mempercepat kejadian longsor. Gitu Kang. Jadi ini kemiringan dari lereng tersebut itu juga sangat diperhatikan. Kalau misalnya tadi BPBD mengatakan sedikit pun ini berpotensi. Jika BMKG juga mengatakan ini paling tinggi adalah di menengah ya Pak ya. Dan tentunya jika dari penyelidik bumi pun ini menerangkan bahwa kemiringan pun ini juga ada yang alih fungsi juga dari hutan menjadi kebun, ini pun yang menjadi perhatian khusus gitu ya. Nah, untuk di daerah Jawa Barat sendiri nih Pak, daerah mana sih yang sebenarnya tentunya konturnya ini yang mungkin yang tadi Bapak katakan bahwa dari hutan menjadi kebun, ataupun juga tentunya lereng-lereng yang berpotensi bencana alam longsor, ini daerah mana nih Jawa Barat untuk perhatian khusus juga untuk warga setempat tersebut? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara Jawa Barat, secara umum kan mungkin Bapak bisa lihat di Google Map ya, itu kan ada foto kontur juga kan di situ, ada kita bisa lihat lahan di situ kan, kita bisa lihat bahwa daerah Jawa Barat terutama di bagian selatan itu berupa pegunungan. Jadi kalau kita perhatikan, contoh aja Bandung sudah pegunungan ya. Di utara kan mungkin di utaranya Bandung, Subang itu dataran semuanya. Nah dari Bandung ke selatan itu kan kontur-konturnya berupa perbukitan dan pegunungan. Kita tarik dari Sukabumi, kemudian Cianjur, ya kan, Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, sampai juga di Pangandaran. Sangat didominasi oleh perbukitan. Nah di daerah-daerah ini kita implementasikan tadi seperti Pak Budi bilang sudah dipetakan sebarannya seperti apa. Nah di daerah-daerah yang selatan tersebut itu mempunyai kita bilang tuh kerentanan gerakan tanah tinggi. Istilahnya kalau tadi bilang Pak Ian ada menengah atau apa, nah di situ tuh potensi sudah menengah sampai tinggi. Menengah sampai tinggi. Itu baru kondisi awal tadi kita lihat, belum ada curah hujan. Nah maka ketika ada hujan masuk di situ, apa yang terjadi? Yang berpotensi menengah tinggi akan semakin tinggi, ya kan? Bukan berarti yang kita sebut menengah tinggi itu pasti akan longsor, belum tentu, karena banyak faktor kan, misalkan tadi ada lahan, ada air dan lain-lain. Tetapi daerah-daerah tersebut itu tingkatan tingkat secara statistik itu kalau nanti di rata-rata dijumlahin, nah di daerah situlah yang paling banyak terjadi gerakan tanah. Jadi kalau kita lihat ya, kalau ditanya di mana sih yang paling potensi longsor tinggi di Jawa Barat, ya Jawa Barat Selatan, gitu. Ya kan, karena dari segi-segi tadi ada kemiringan lereng, kemudian konturnya, kemudian kondisi batuannya gitu. Apalagi ditambah misalkan tadi ada perubahan lahan yang dari hutan dijadikan kebun, nah itu akan semakin meningkatkan potensinya. Jawa Barat bagian selatan ya Pak ya? Baik, saya akan beralih ke Pak Joshua. Pak Joshua, kan ini Jawa Barat Selatan yang menjadi perhatian khusus ya, karena tentunya juga kalau misalnya dilihat dari bencana alamnya longsor. Karena mungkin kalau misalnya dari
kemiringan, dan juga tentunya ini jika potensi hujannya yang menengah ini sangat berpotensi bencana longsor. Nah, pihak dari Basarnas tentunya sebagai analisis pencarian dan pertolongan begitu. Ini bagaimana langkah-langkahnya untuk tentunya karena kita harus ini bencana alam banjir dan longsor masih mengancam. Apa yang dilakukan oleh tim Basarnas dan Bapak selaku analisis pencarian dan pertolongan? Baik, terima kasih Kang atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan dari 3 narasumber sebelumnya, Jawa Barat ada ancaman dan juga tadi dari BMKG juga dibilang dalam menengah dan juga tadi menengah ke tinggi juga. Nah, dari Basarnas sendiri tidak lengah di sini. Malah di saat sekarang ini kita lihat intensitas permintaan evakuasi mungkin agak sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami bekerja keras untuk melatih potensi SAR. Potensi SAR itu ada siapa aja? Ada masyarakat umum, ada TNI Polri, stakeholder lainnya. Nah, ini kita sedang garap ini terus. Sekarang aja lagi berjalan di Pangandaran. Ini kita latihkan 100 orang. Gimana caranya untuk misalnya terjadi banjir atau longsor, mereka siap untuk melakukan evakuasi mandiri. Ini contoh kayak kemarin di Ciwidey yang kita lihat ada banjir bandang kan itu. Keberhasilan Basarnas sendiri itu bukannya personil Basarnas datang nolongin, tapi melatih potensi ini, melatih masyarakat ini. Kita bentuk namanya RW Siaga SAR. Nah, itu kita bentuk, kita latih. Misalnya kalau yang di Dayakolot itu kita berikan beberapa peralatan, misalnya terjadi debit air naik, dia harus bagaimana, dia mengevakuasi siapa, ada triasenya. Jadi dipilih siapa yang dulu nih yang prioritas untuk dievakuasi. Nah, waktu yang di Ciwidey juga seperti itu. Akhirnya ya nihil korban. Mungkin korban material ada, tapi korban jiwa puji syukur tidak ada. Itu salah satu keberhasilan kita. Terkait juga di longsor juga dulu terakhir yang besar itu di Sumedang ya. Itu juga butuh pemetaan. Kita juga bekerja sama juga melihat kondisi labilnya tanah, kita mengevakuasi, dan itu bisa dikatakan rekor di Indonesia. Korban seluruhnya ditemukan, walaupun meninggal ya. Nah, di sebelum-sebelumnya longsor di Indonesia rata-rata jarang ditemukan semua gitu. Nah, kemarin longsor yang Sumedang itu sebagai pembelajaran menjadikan kita untuk lebih erat lagi berkoordinasi untuk melancarkan operasi SAR ini dengan baik dan benar pastinya, gitu. Baik, hatur nuhun Pak Joshua. Nanti tentunya kita akan berbincang lagi nih mengenai bencana alam banjir dan longsor yang masih mengancam. Tapi ulah hilap oge ya pamirsa bruk-brak oge giring interaktif di 540 genap-genap 77. Mangga telepon ke 540 genap-genap 77. Orang masih ngangkat jajarannya eta bencana alam banjir dan longsor masih mengancam. Tantosna ulah ke mana-mana ya pamirsa bruk-brak, tetap di Bruk-brak TVRI Jawa Barat. Atur pemirsa masih kene kabar bruk-brak, ada masih kene kakak jajarannya eta bencana alam banjir dan longsor masih mengancam. Jawa Barat peta sebaranna kumaha Pak? Ya. Atur nuhun Kang. Jawa Barat ini sebenarnya satu sisi kita patut bersyukur ya. Patut bersyukur itu kenapa? Karena Jawa Barat ini dianugerahi alam yang sangat lengkap dan indah. Mau pegunungan ada, kemudian mau lautan ada, sungai banyak. Itu tersimpan keindahan, semuanya indah lah di Jawa Barat itu, alhamdulillah. Tapi di balik itu juga ada potensinya, potensi bencana. Potensi bencana, aya gunung, potensi, lamun gunung meletus, gunung berapi, berarti kan aya potensi gempa, kan gitu. Apa potensi lahar, potensi debu, eta bencana potensi. Urang ningali laut kan endah, basisirna mah komo lah endah. Aya basisir selatan terutama, sadayana basisir selatan teh endah.
Cigawitan, Sukabumi, Garut, Tasik, dugi ka Pangandaran. Enak. Tapi di balik eta aya potensi bencana. Salah sawiosna meureun potensi tsunami. Ya eta ge hubungan kita aya potensi gempana, aya potensi tsunamina. Nah, banyak potensinya. Urang ninggal sungai. Sungai-sungai endah, nah itu potensi oge. Upami daya dukung lahan baik di hulu, di tengah maupun di hilir tadi, aya di hulu, di tengah, di hilir, eta potensi oge. Terjadi banjir, longsor, sareng anu sanesna anu terkait sareng cai. Nah janten sarosna mah Jawa Barat teh kaendahanna mah luar biasa, tapi potensi ge luar biasa. Sadaya bencana nu aya di Indonesia aya di Jawa Barat. Potensina aya sadayana. Sehingga Jawa Barat teh sok disebat oge minimarketna bencana. Masya Allah. Karena ini potensi, karena potensi, nah margi potensi, ya tugas BPBD adalah bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi nama, mengurangi resiko bencana. Jadi penanganan bencana mah orang mau terus apal ayeuna orang hidup di tengah-tengah sekuriling nanti aya potensi bencana. Berarti resikona anu kedah dikurangi. Salah sawiosnya adalah kajian-kajian. Kajian resiko bencana. Nah dipetakeun kajian teh. Salah sawiosna tadi adalah jenis-jenis tanah, kemudian tanah bergerak atau potensi seperti itu, curah hujan dipertimbangkan. Nah kalaresan memang untuk hidrometeorologis terutama potensi banjir, longsor teh memang aya dipetakeun teh Kang di jajaran POMI Jawa Barat di tarik garisnya, garis lempeng lah bagi tilu, kaler, tengah, sareng kidul. Tah tengah sareng kidul teh eta potensinya teh luar biasa, terutama untuk banjir longsor. Utara oge saresna mah tapi sanes banjir tina cai hujan di utara mah. Pami aya gelombang. Gelombang tinggi seseueurna dari gelombang tinggi tah banjir rob teh kan gitu loh. Tapi tetap Jawa Barat mah potensi banjir dan longsornya nu utami memang di Jawa Barat bagian tengah tapi disebut Bandung Raya kan gitu. Selatan terutama selatan karena selatan mah nya eta teh gunungna seueur, bukitna seueur, sungaina seueur, hulu-hulu sungaina janten potensinya langsung seueur. Jadi sebaran khusus untuk banjir longsor potensinya teh memang seueur di Jawa Barat tengah-tengah sareng Jawa Barat Pakidulan. Tapi sanes menutup kemungkinan sanes nage potensinya makanya disebut minimarket teh. Ayo oge potensi nu sanesna oge. Gunung berapi kan gitu seperti itu. Masih aktif seueur masih aya di Jawa Barat teh masih seueur. Teras potensi gelombang tinggi. Eta teh karena pengaruh tina iklim global teh. Global warming lah. Jadi pemanasan global eta mengaruhan karena segala rupina termasuk mungkin salah sawios ena eta pami perakiraan iklim mah kan kedah tos kemarau tah tos halodo margi aya pengaruh global warming ini janten mengaruhan karena sistem eta sistem anu biasa urang mah tos biasa cenangan kan kita mah menggaduh 2 musim tapi tahun ieu mah sigana mah nyamung jadi tetap aya moal aya nu kering moal aya nu halodo bulan halodona teh sigana teh aya sih sebagian penginten ke utara tapi sapertos tahun-tahun kapengker kekirangan air bersih sapertos tadi ku disampaikan ke Payan. Artinya Jawa Barat peta sebaran khusus untuk banjir longsor yang terkait dengan hujan itu dan keadaan perbukitan tanah memang di Jawa Barat bagian tengah sareng bagian selatan sadaya kabupaten gaduh potensi. Siap. Tah upami tadi kan ieu tengah ka Pakidulan apanya ya no janten peratosan khusus. Jawa Barat teh minimarketna bencana alam. Eksotis teh misalnya Jawa Barat teh. Nah, masyarakat oge kedah leuwih eksotis ningal informasina ulangan tosan wae reng-rengan ieu turun ka lapangan ya. Janten upami reng-rengan ieu teh turun ka lapangan masih informasi ieu teh kedah janten peratosan khusus. Ya upami
Pak Abi, Pak masih kira Pak Budi upami tadi kan ieu teh potensinya luar biasa ya. Tengah Pakidulan anu janten teras oge Jawa Barat ieu teh janten bidi marketan bencana alam. Edukasi naon anu tos disogikeun atau tos dipasihan ka para masyarakat khususna di titik-titik anu janten tah nu ieu bahayana. Upami tadi basana semakan ieu teh tos aya RW siaga, tos oge aya 100 pesertanya Pak ya, tapi abi bade engke nyarisdeui ka Pak Joshua, tapi upami BPBD kumaha ya Pak? Jadi alhamdulillah BPBD gaduh program sebenarnya karena mengurangi resiko teh sesuai tah sareng manajemenna, manajemen penanggulangan bencana, manajemen pengelolaan bencana teh aya langkah-langkah pra bencana, aya langkah-langkah tanggap darurat, aya langkah-langkah pasca bencana. Nah, karasan berarti ini untuk masyarakat itu dimitigasi. Mitigasi itu tiasa struktural, tiasa oge non struktural. Nu tiasa dilakukan ku BPBD, khususnya BPBD jajaran dari BPBD provinsi sampai BPBD kabupaten kota, tentunya mitigasi non struktural teh nu umumna teh edukasi ke masyarakat teh, kemudian sosialisasi, simulasi oge kan gitu loh ke masyarakat teh. Ini semata-mata memang sadayana teh kange upaya-upaya si masyarakat teh punya kemampuan mandiri saterusna mah. Karena penyelamatan yang paling utama ada di kemampuan mandiri untuk penyelamatan diri. Siap, Pak Budi ditahan lah, abi pada nyapa lah ya pemirsa anu tos gabung di Brukbrak TVRI Jawa Barat. Assalamualaikum, sampurasun. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Masih kena pemanasan Pak Herlan hapuntennya. Da tadi dadakan abi requestna spesial kanggo Pak Herlan. Mangga Pak Herlan langsung patarosana. Begini kepada seluruh narasumber yang kami hormati, juga presenter, juga dari SMP Pasundan 3 Bandung yang saya muliakan. Kami mempunyai pertanyaan. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, banjir itu di daerah dataran rendah rata-rata antara 50, 60, 70%. Seperti Kerawang, Bekasi, dan Bandung Selatan, dan sebagainya. Yaitu yang dilalui oleh Sungai Citarum. Untuk menanggulangi di Bandung Selatan ini, yang 7 sodetan dan 4 danau resapan, ini sudah mencapai berapa persen. Ini antara kerjasama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, alhamdulillah tahun sekarang banjir berkurang. Yang kedua, begitupun langsung longsor ya rata-rata di dataran tinggi seperti daerah Bogor Cianjur. Saya atau kami hari Minggu kan biasa Kang Iko ikut olahraga massal baik di GBLA maupun di Sijalak. Di antaranya yaitu ikut bacar. Kemarin ini saya ke Bandung Selatan, ke Ciwidey, tepatnya ke Ciwalini. Ini rumah-rumah yang ada di bantar sungai ini kan milik pemerintah. Untuk penertibannya bagaimana? Lalu untuk hutan-hutan yang gundul, upaya apa pemerintah daerah maupun pusat untuk menanggulangi reboisasi atau penghijauan? Mohon penjelasan. Rubina hatur nuhun sakitu Kang Iko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik atuh ayo Pak Herlan tos teh hatur nuhun gitu tah. Ieu mah hatur nuhun Pak Herlan anu aya di Kabupaten Bandung Barat. Ya sapertosa pengamat lingkungan Pak Herlan. Terus uninga. 50 dugi ka 70% di dataran rendah. Memang sih abi bade naros eta selesai. Ka Pak Budi lah. Pak Budi upami tadi kan ieu teh longsor terus ikan di dataran anu tinggi. Kan upami ya di Bandung Selatan lah anu janten langganan. Terus oge kan upami ayeuna nya urang oge alhamdulillah daya halodo tapi aya usum ngiji. Nah, usum ngiji ieu oge kan janten
ya sanes musiman deui atunya janten upami Bandung Selatan kayak kiriman deui gitu ya. Tah upami di perkotaan kumaha ya Pak? Di Bandung khususnya lah, pangpangna Bandung Selatan. Kumaha Pak Budi? Mohon saya pisan walaupun saya bukan ahlinya ya. Bukan ahlinya kalau urusan itu, tapi yang jelas prinsipnya begini Kang. Air itu mengalir itu dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ya, selama keseimbangannya sebenarnya kan, selama keseimbangan antara daerah resapan dengan daerah hulu, kemudian daerah pengaliran itu bisa daya dukungnya seimbang, harusnya kan banjir itu tidak terjadi. Nah sekarang faktanya mungkin kita tanpa mengurangi rasa hormat menyalahkan ya, berarti perkembangan pembangunan juga termasuk pembangunan infrastruktur, bangunan dan sebagainya juga akan memakan lahan sebenarnya, menggunakan lahan. Artinya kemungkinan adalah alih fungsi lahan seperti yang disampaikan itu sudah terjadi. Ya artinya kalau sudah alih fungsi lahan yang tadinya daerah resapan terutama kemudian menjadi bangunan, otomatis akan terus si air ini mencari daerah yang lebih rendah lagi. Karena tidak tertahan di daerah resapan itu. Ya pada akhirnya daerah perkotaan yang menjadi sasaran, itulah muara airnya. Apalagi kalau didukung mungkin sistem drainase. Drainase kalau perkotaan itu kan sebenarnya banjirnya itu lebih cenderung karena dia kebanyakan adalah di hilir, itu sistem drainase. Kalau sistem drainasenya baik dan semua yang kembali ke sungai itu adalah sesuai dengan yang sudah teresapkan dengan jumlahnya, harusnya itu. Nah makanya kalau di perkotaan umumnya adalah banjirnya yang terjadi adalah genangan. Jadi ukurannya itu jam. Jadi kejadian airnya jam, genangan mungkin ya 2 jam, 3 jam sudah habis. Nah kalau jadi sistem drainasenya selain memang harus tetap bahwa air mengalir ke dataran rendah itu ya fungsi pembatasan alih fungsi lahan untuk daerah-daerah yang menjadi resapan, daerah tinggi juga kalau jadi resapan kemudian dibangun ini juga akan beresiko menambah jumlah aliran permukaan istilahnya itu. Jadi tidak lagi masuk ke sungai, sudah tidak mampu menampung, akhirnya kan ke daratan. Seperti itu. Atau non Pak Budi, abi badai ka Pak Joshua. Pak Joshua kan tadi teh saurang aya pelatihan kanggo 100 urang tanapi oge tangtosa ieu kapayuna badai kumaha, oge ieu teh RW siaga bencana. RW siaga SAR. Tah maksudna RW siaga SAR, terus oge ieu teh kemandirian masyarakat pikeun pertolongan teh kumaha Pak? Monggo. Baik. Jadi RW siaga SAR itu dibentuk gunanya untuk respon time kita ya. Kalau kita misalnya dapat laporan, nggak usah jauh-jauh. Kantor kita di Cileunyi sana untuk Jawa Barat. Misalnya ada kejadian banjir di Cienteng. Air tiba-tiba langsung debitnya tinggi. Nah, kita butuh jalan ke sana tuh mungkin paling cepatnya 30 menit, 40 menit. Tapi karena dibentuknya RW siaga SAR ini, jadinya masyarakat ini mandiri. Dengan catatan kita dukung kompetensinya, bukan yang sekedar nolong-nolong aja. Kita juga di situ kita saring, kita filter orang-orangnya yang dari segi umur, kesehatannya, kekuatan fisiknya, dan juga kita dukung beberapa peralatan-peralatannya. Gunanya untuk apa? Mereka mengevakuasi orang-orang yang memang diprioritaskan gitu loh. Terus setelah udah dievakuasi, korban ini kan semakin minim. Itu harapan RW siaga SAR, dan memang puji syukurnya juga kita lihat juga udah jarang banget kan berita di Dayakolot Cienteng itu yang kita perlu evakuasi ke sana. Mereka udah lebih mandiri. Nah terus terkait juga misalnya orang nih fokusnya kan banjir, korbannya banyak. Ternyata ini kayak tadi nih, kira-kira jam 1 siang tadi, air luapan Citarum tuh meluap. Meluap. Korbannya memang tidak banyak. Orang lagi beraktivitas di sungai tersebut. Ke bawah arus. Jadi banyak orang yang concernnya kan mungkin harus yang 1 RT, 1 RW yang terdampak. Tapi nyatanya tuh di Jawa Barat ada aja. Tiap bulannya itu korbannya 1, 2. Karena sungai Citarum ini memang aktivitas di situ cukup tinggi. Itu banyak sekali korban yang sekarang ini kita lagi melakukan pencarian, dan harapan kami di saat debit air yang seperti ini kita berkoordinasi untuk memberitahukan yang orang-orang yang sering
beraktivitas di daerah aliran sungai tersebut. Nah, inilah RW Siagasar inilah berperan di situ. Itu kita sebut juga potensi SAR juga banyak yang melakukan evakuasi, membantu pencarian. Begitu mulai dari di pintu air sampai juga di hilirnya. Begitu. Siap, janten iya RW Siagasar janten upami aya keadaan darurat teu aya heula ngantosan pihak anu pakaitna janten kemandirian RW eta tetapi oge masyarakat yang sudah dilatih oleh Basarnas dan juga tadi juga BPBD memiliki program-program janten ke depannya bukan hanya pemerintah yang harus langsung turun ke lapangan tapi juga untuk pertolongan pertama dan juga darurat ini harusnya untuk masyarakat yang harus aktif. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan mengundangkan azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya. Menuju ngelaksanakan ibadah sholat maghrib. Nah, tangtosa urang lajengkeun ieu teh jejerna bruk-brak diandangat ayeuna nyaeta bencana alam caah sareng urup. Anu masih kena mengancam di Provinsi Jawa Barat. Abi bade ka Pak Ian. Pak Ian, ieu kan upami momen atanapi dina dangat ayeuna teh dugi ka sasi Juli anu janten puncakna nya, tapi Agustus masih kene aya. Nah, upami numutkeun forecaster BMKG Bandung yen tangtosa kan ieu teh biasana kan ayeuna tos usum halodo, teh masih kena usum ngiji. Tah ieu teh akibat atarapi aya angin naon kitu ka Provinsi Jawa Barat teh. Anu matak ieu teh halodo baseuh teh nya Pak. Kumaha Pak Yan? Mun janten ieu teh memang masih aya pengaruh di anu fenomena nu namina La Nina. Punten janten ti taun kamari keneh La Nina teh tos aktif. Dugi ka taun ieu masih aktif keneh janten tos hampir 1 tahun ya aktif. Pengaruhna tadi tingkat kelembaban di wilayah Jawa Barat juga masih tinggi. Selain dari itu juga tingkat suhu permukaan laut di wilayah Jawa Barat baik di Laut Jawa maupun di wilayah selatan juga itu masih hangat sehingga itu menjadi suplai air juga ya masa air atau kelembaban yang tinggi untuk wilayah Jawa Barat pada umumnya. Nah, jadi ada 2 pengaruh. Pertama tadi La Nina, kedua adalah suhu permukaan laut di sekitar Jawa Barat. Nah, kondisi ini pernah juga sih berjalan secara sejarah gitu, secara empiris. Tahun 2010 Kang. Eta langkung parah deui ti ieu gitu. Sebab selain dari La Nina juga ada pengaruh dari dipole mount gitu. Janten eta 2 kali lipat ti ieu basahna gitu. Janten kemarau basahna basah kuadrat eta tahun 2010 mah. Iya kuadrat, aya deui baseuh kuadrat. Nah, ayeuna mah baseuh hungkul kan gitu. Nah, janten ya masih lebih mending daripada dibandingkan di tahun 2010 kemarin. Tapi ya tadi kita tetap harus mengantisipasi potensi kejadian banjir sama longsor untuk wilayah Jawa Barat pada umumnya. Janten seharusnya teh efek ti La Nina nya masih kena efek La Nina. Nah, oge di Jawa Barat teh tos eka jantenan tahun 2010 tapi leuwih parah janten kuadrat teh ya. Alhamdulillah nama henteu sapertos di 2010. Nah, abi bade ka Pak Yohandi. Pak Yohandi ieu kumaha pesan-pesan kanggo masyarakat anu tangtosna ieu teh anu aya di perbukitan atarapi oge nu pakotaan anu potensina nya ke banjir. Kalau di daerah dataran tinggi longsor bagaimana caranya? Baik, terima kasih. Jadi ini kan ancaman sudah jelas ya Pak, sudah sangat jelas, sudah nyata. Jadi seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan bahwa masyarakat sendiri setidaknya sudah harus tahu sadar bencana, tanggap bencana. Artinya apa? Ketika masyarakat sudah sadar bencana, mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, ya kan? Sehingga ada golden time ya, ketika tadi disebutkan juga ada waktu emas ketika masyarakat itu harus istilahnya bisa menyelamatkan diri mereka sendiri sebelum tadi misalkan nanti sebelum Basarnas turun. Karena apa ya, misalkan Basarnas juga kan ada jarak ya dari tempat di mana harus ke lokasi bencana, kan tidak langsung bisa menanggulangi. Ada waktu di situ. Nah, di situ makanya
ketika masyarakat sudah tahu, misalkan contoh misalkan masyarakat yang ada di perbukitan di daerah Cibide misalkan ya, di Cibide. Siap, hatur nuhun Pak Yohandi, tangtosa sadayana hatur nuhun Pak Ian, Pak Yohandi, Pak Budi, juga Pak Joshua sudah pada kesempatan kali ini yang terpenting ada golden time tersebut dan juga masyarakat harus sadar terhadap bencana. Akhir kata saya Frederick Wasinatria beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yudi, itu cenah halodo base. Hujan garing. Halodo base, hujan garingnya. Kedah hati-hati. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sambar